Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah melalui online, tapi tidak mengurangi rasa bersyukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, karena sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kita ucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Walaupun Tuhan hari ini Tuhan kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan anugerah-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak berkurang sedikit pun Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berseru, berdoa Tuhan, bersujud bahkan memuji-Mu Tuhan, kami ingin menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umatnya mencari wajahnya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang dengan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan. Kami ingin rindu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami mau berseru Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Oh Yesus, kami mau menikmatinya, menikmati hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, yang kami rindukan adalah hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Yesus, memenuhi kami Tuhan. Kami ingin Tuhan lebih dekat lagi Tuhan, haleluya. Kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Tuhan, karena Kaulah alasan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami mau terus mengikat Engkau, karena Kaulah alasan. Haleluya, haleluya. Yesus pegang erat tanganku Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sama ku
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Ya Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini jalanku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Yesus kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh Kau Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Yesus.
Allah yang kami sembah, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, karena Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Bapa yang baik, Kau sahabat yang baik Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Di dalam hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakanlah Kau segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, 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 memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Tuhan, benar Tuhan, Kaulah segalanya yang perlu Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami siap menerima firman-Mu Tuhan, mendengarkan, merenungkan, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Yesus, kiranya Tuhan hati kami boleh siap menjadi tanah yang baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini
Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu kalimat yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Atau Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Saya suka membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara hari ini supaya kita bisa sama-sama menikmati apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua lewat apa yang kita baca hari ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sebelum lebih lanjut dengan pembacaan firman Tuhan dan kita belajar dari firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kesempatan yang baik ini kami bisa bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami baca dan kami dengarkan hari ini, itu akan membangun hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya senang sekali dengan apa yang akan kita pelajari. Saya mau mengubah pikiran Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah membaca dengan ayat ini, penting bagi kita bahwa ini adalah salah satu lambang yang Tuhan sampaikan, Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semuanya. Bagi orang Kristen biasanya lebih suka menggunakan lambang salib ketimbang garam yang paling utama. Kalau Bapak Ibu Saudara sadar, garam ini menjadi lambang yang sentral bagi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah membaca, kamu adalah garam dunia. Itu adalah hal yang paling utama. Itu adalah alasan paling utama kenapa kita ada di dunia ini. Kalau rumah sakit, tugasnya, alasannya adalah merawat pasien, orang-orang sakit. Kalau sekolah, alasan utamanya adalah mengajar, belajar, adanya proses belajar. Nah, kalau orang Kristen di dunia ini, alasannya adalah menjadi garam. Ini seringkali kita melewatinya begitu saja. Ini seringkali kita lompat begitu saja dan kita suka lupa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu tentang kalimat ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ingat tentang kalimat ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan kamu adalah garam dunia. Tapi seberapa sering kita mengerjakan kalimat ini? Tapi seberapa bisa kita menjadi garam di dalam dunia ini? Gak semua orang. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, ketika kita gagal menjadi garam, kalau saja Bapak Ibu Saudara sadar, ketika saya atau kita semua, bahkan teman-teman yang ada di sekeliling kita, bahkan orang Kristen kalau kita mau boleh bilang, gagal menjadi garam, apa yang terjadi? Berarti kita gagal menjadi orang Kristen. Tapi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin sering kali melalaikan hal ini. Yang kita tahu kita hanya menaikkan doa. Yang kita sering lakukan adalah menaikkan permohonan doa. Yang sering kita doakan biasanya hanya minta pertolongan Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa Yesus menyampaikan ini kepada kita semua. Bahwa kamu dan saya, Anda dan saya adalah garam dunia. Dia menyampaikan ini bukan hanya sebuah kiasan saja. Dia menyampaikan ini sebagai lambang yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita gagal menjadi garam, otomatis kita gagal menjadi ciptaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu dengan kalimat ini, kalau Bapak Ibu Saudara disadarkan dengan kalimat ini,
Saya mau ulangi buat Bapak Ibu Saudara, kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bahkan dalam tulisan yang disampaikan oleh Lukas, yang dituliskan, dia mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang ataupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya begitu saja. Perhatikan ini baik-baik. Ketika saya dan kita semua gagal menjadi garam, berarti kita gagal menjadi ciptaan Tuhan. Ketika saya gagal menjadi garam, berarti Bapak Ibu Saudara gagal menjadi pengikut Kristus. Awalnya mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya tersinggung ketika mungkin Yesus menyampaikan ini kepada kita. Apalagi khususnya hari ini kita membahas tentang kalimat ini. Kamu adalah garam dunia. Harusnya saya dan Bapak Ibu Saudara tersinggung. Harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya juga sedikit kecewa. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi garam? Kenapa tidak menggunakan lambang-lambang yang lainnya? Garam digunakan dalam kehidupan kita. Garam digunakan untuk memberikan rasa. Itu fungsi garam. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada kesempatan untuk baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, cari kata garam. Bahkan Ayub mengatakan seperti ini, kalau makan telur, apa rasanya kuning telur itu tanpa garam? Ayub yang mengatakan itu. Bahkan dalam Imamat pasal yang kedua juga mengatakan, jangan lupakan garammu. Beri persembahan garam. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk bisa mengingat kembali tentang kalimat ini yang mungkin sudah ribuan kali Bapak Ibu Saudara dengar. Puji Tuhan, saya senang sekali bagaimana Tuhan Yesus menggunakan kata garam ini. Dia menunjuk kita semua sebagai garam dunia. Saya senang sekali kenapa Tuhan tidak menggunakan kata-kata yang lain lagi, tapi Dia menggunakan kata garam. Garam tidak memenuhi kriteria yang lazim. Bagi orang-orang modern, apa hebatnya garam itu? Apa mulianya garam itu? Mungkin kalau di pedalaman yang susah garam, mungkin seperti di Papua, saya tidak tahu seperti apa sekarang. Mungkin susah garam. Tetapi kalau di kehidupan kita yang ada di Serang ini, di Pulau Jawa ini, orang buang-buang garam dengan gampang. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus memilihnya? Kenapa Tuhan Yesus memilih sebuah kiasan yang tidak membanggakan ini? Kenapa Yesus memilih sebuah kiasan yang tidak membanggakan? Garam, untuk melukiskan sesuatu yang amat membanggakan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita hanya sebagai garam dunia. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara hari ini, karena Ia hendak menekankan betapa kebanggaan seorang pengikut Kristus itu tidak terletak pada hal-hal yang luar biasa. Hebat bukan Tuhan kita? Kebanggaan garam adalah kebanggaan fungsional. Parameternya adalah apakah produk akhirnya berfungsi maksimal bagi banyak orang. Bukan untuk cuma pamer, bukan hanya untuk jago-jagoan doang, tetapi yang Tuhan mau. Kenapa Dia menggunakan garam sebagai kata kiasan pengikut Kristus? Dia mau kita punya kualitas yang bagus. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Saya mau Bapak Ibu Saudara merenungkan kata ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
itu menyatakan sebuah kualitas yang tidak berubah. Kalau 2 minggu yang lalu saya mengatakan jangan sampai kita kehabisan anggur. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara memperhatikan ini. Jangan sampai kita kehilangan rasa asin itu. Mari kita sama-sama mengingat hal ini. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan kamu adalah garam. Saya tahu kamu adalah garam dunia. Ini sebuah kiasan yang mungkin tidak terlalu bergengsi buat kita. Saya tahu dan saya paham. Kalimat ini mungkin tidak membuat kita jadi lebih semangat. Tetapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, lewat kesederhanaan ini, lewat kesederhanaan sebuah garam, kamu adalah garam dunia. Kiasan ini memang tidak terlalu bergengsi, tetapi ada makna yang luar biasa di balik garam itu sendiri. Garam yang hampir orang butuhkan dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu Saudara masak perlu garam. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara minum jeruk terlalu asam, Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan garam untuk mengurangi asam. Bapak Ibu Saudara menggunakan garam untuk mengawetkan bahan makanan seperti telur asin, ikan asin, dan Bapak Ibu Saudara menggunakan garam. Itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Sebegitu pentingnya kita untuk memberikan kualitas, untuk menunjukkan kualitas yang baik. Garam punya nilai simbolis yang tinggi yang tidak pernah orang tinggalkan. Tapi memang bukan garam, bukan sebagai simbol yang mewah. Garam memang bukan simbol yang hebat. Tetapi garam adalah simbol yang orang tidak pernah tinggalkan. Kehidupan kita yang sekarang ini harusnya kita menyadari seperti kata firman Tuhan bahwa kita adalah garam dunia. Ketika Bapak Ibu Saudara berada di lingkungan Bapak Ibu Saudara, harusnya Bapak Ibu Saudara memberikan rasa. Hari ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa betapa dunia membutuhkan kita sebagai garam dunia. Tuhan ciptakan kita semuanya sampai dengan hari ini. Itu karena kita punya tugas yang penting yang harus kita kerjakan. Bayangkan masakan tanpa garam. Sebegitu pentingnya Bapak Ibu Saudara dalam sebuah proses kehidupan. Tanpa garam, maka tidak akan jadi lebih baik. Tanpa garam, kehidupan ini akan menjadi biasa-biasa saja. Hari ini, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kamu adalah garam dunia. Ingat itu. Ingat dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Jangan lupakan ini. Mungkin hari ini adalah kesempatan yang baik yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah garam dunia. Mari pertahankan rasa asin itu. Kalau dia mengatakan dunia, berarti itu adalah satu hal yang penting sekali buat kehidupan, untuk kelangsungan kehidupan manusia. Sebegitu pentingnya. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat kembali, mengingat terus bahwa kita adalah garam dunia. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa biar Tuhan berkati kita. Tetapi jangan lupakan bahwa kamu adalah garam dunia. Dan jangan pernah melupakan itu.
Mari jadi garam dunia. Lupakan yang telah lalu. Hari ini, Bapak Ibu Saudara harus menjadi garam. Renungkan firman Tuhan ini. Renungkan apa yang Bapak Ibu Saudara baca hari ini. Kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang saya tahu, Dia ciptakan saya, Dia ciptakan Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa maksud. Jadi berkat. Itu adalah utama. Diberkati. Itu bonusnya. Sekali lagi saya sampaikan, jadi berkat. Itu tugasnya. Diberkati. Itu bonusnya. Menikmati bersama-sama Tuhan, pasti kita menikmati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami mendengar bahwa kami adalah garam dunia, dan biarlah kami melatih diri kami untuk bisa memberikan efek, memberikan rasa kepada sekeliling kehidupan kami, kepada sekeliling lingkungan kami, kepada sekeliling saudara-saudara kami yang kami kasih. Hari ini, biar kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Jangan kau dalam pencobaan, lepaskan kami dari Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari angkat pikiran kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.